Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni kembali hadir tentunya untuk mengulas dan menggali mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan bahas mengenai pioneer kawasan industri halal, yakni Safe and Lock Eco Industrial Park Sidoarjo. Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 dalam rangka pembentukan industri halal. Betapa pentingnya industri halal karena Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dengan demikian diharapkan industri halal dapat menjadi tulang punggung tumpuan bisnis masa depan. Sudah hadir bersama kita Bapak Adi Saputra Tejas Surya selaku Direktur Utama PT Makmur Berkah Amanda Tbk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Adi? Baik, terima kasih atas Bisnis undangannya. Kawasan industri halal oke ya? Sangat-sangat oke. Saya Oke. rasa. Nah, ekonomi dan keuangan syariah juga memerlukan pelaku-pelaku pasar syariah yang lebih luas, sehingga perlu dikembangkan kawasan spesifik. Tempat bertemunya pelaku pasar syariah dari sisi demand dan sisi supply. Apa yang membuat Sidoarjo menjadi pilihan yang ideal sebagai kawasan industri halal, Pak Adi? Saat ini kami sudah memiliki kawasan industri Safe and Lock Eco Industrial Park di Sidoarjo sejak tahun 2009. Di mana saat ini sudah lebih dari 500 tenan yang bergabung dalam kami. Kenapa kita pilih Sidoarjo awalnya? Karena Sidoarjo terkenal sebagai kota industri dan lokasi dan sebagai kota kedua terbesar di Jawa Timur, di mana akses tol dari Surabaya dan ke kota besar lainnya sangat baik, ke Tanjung Perak, dan juga kita memiliki bandara udara Juanda itu di Sidoarjo. Di Sidoarjo ya, bukan di Surabaya, Sidoarjo ya. Okay. Jadi dengan adanya itu maka kita membuat kawasan industri di sana. Dan kenapa kita mengembangkan kawasan industri halal? Karena dengan adanya peraturan menteri yang baru, dan kita tahu Indonesia ini memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Jadi tentu saja demand yang akan ada ini sangat tinggi. Maka dengan itu kita begitu pemerintah mengadakannya, kita langsung menjadi yang pertama untuk mengembangkan kawasan industri halal ini. Apalagi ini cukup baru ya sebenarnya, yang peraturan tadi yang nomor 17 2020 ya, baru ya, sangat baru. Makanya sebenarnya kita telat sekali karena kita jauh ketinggalan dibanding negara-negara lain. Nah, Pak Adi, itu kan ada sisi demand, sisi supply gitu ya. Sebenarnya macam demand supply seperti apa sih yang dicoba dipertemukan gitu di industri halal, kawasan industri halal Sidoarjo ini? Jadi apa yang kita lebih fokuskan adalah IMKM. Jadi IMKM halal karena sangat banyak sekali, khususnya di Sidoarjo dan sekitarnya. IMKM halal ini banyak yang sekarang berproduksi di rumah. Yang kita inginkan adalah kita pindahkan mereka ke dalam kawasan industri. Maka kita bangun sarana prasarana yang one stop solution bagi mereka. Jadi dari produksi sampai dengan sertifikasi halal nantinya. Ada di kawasan halal Sidoarjo itu ya. Okay. Dan kenapa kita mau memindahkan mereka? Karena tentu target awal kita adalah Indonesia sendiri karena kita memiliki market yang besar. Tapi tentu kita ingin mengembangkan mereka supaya mereka bisa ke pasar ekspor. Dan dengan pindahnya ke kawasan industri tentu yang lain lebih percaya dibandingkan dari produksi yang rumah, dan inilah yang kita ingin lakukan. Nah, ini kan tadi Pak Adi sudah singgung bandara udara di Sidoarjo gitu ya, terus pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tol semua dekat ya. Adakah pendukung-pendukung dan fasilitas-fasilitas ekosistem yang sudah ada itu yang kemudian untuk dapat mengupdate dan mengupgrade demand dan supply pelaku pasar syariah di Sidoarjo? Sebagai contoh misalnya tadi kalau Pak Adi sampaikan pengennya juga sertifikasi halal. Sekarang kan sertifikasi halal mulai bergerak ya dari halal MUI menjadi halal Indonesia. Iya, benar. Apakah juga fasilitas seperti itu akan dicoba diadakan di kawasan industri Sidoarjo? Jadi salah satu anak perusahaan kami dari PT Makmur Berkah Amanda Tbk, kita sudah melakukan nota kesepahaman atau MOU dengan MUI untuk membangun laboratorium halal itu. Oh, di Sidoarjo. Iya, di Sidoarjo dan di kawasan industri itu. Jadi nantinya produk-produk yang diproduksi di sana kita bisa langsung mensertifikasikan di sana. Dan yang kedua, kita juga sudah melakukan training untuk beberapa staf kami supaya mereka bisa menjadi penyelia halal. Karena itu salah satu juga yang harus dilakukan. Jadi nantinya akan semuanya, jadi dari kita intinya dari hulu sampai hilir kita pengen bisa
ada di satu kawasan industri itu. Jadi cukup menjadi pelaku ya gitu ya di kawasan industri halal Sidoarjo. Kemudian di situ fasilitas dari bandara, dari pelabuhan ya. Bandara di Sidoarjo tadi, pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, jalan tol lengkap. Harapannya adalah juga di situ difasilitasi untuk sampai kepada sertifikasi halal gitu ya. Benar. Nah, kemudian saya terbayang nih kalau misalkan UMKM gitu kan biasanya dalam hal kemasan. Produk bagus tapi mungkin kemasan agak kurang ya gitu ya. Nah, apakah juga soal kemasan untuk produk-produk dari UMKM halal ini juga akan ada di situ, Pak Adi? Iya, kita tentu targetnya kita sampai ke sana ya, karena kita ingin membantu juga mereka UMKM untuk memasarkan produknya di luar negeri. Seperti Bapak bilang, emang kemasannya sangat penting karena itu yang pertama kita lihat kan. Kalau kemasan bagus kita beli, baru kita rasakan apakah itu enak atau tidak. Jadi itu adalah salah satu yang kita usahakan ya. Dan kita ini sangat lemah lah saat ini karena kita dibandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia yang juga mayoritas Muslim, kita jauh tertinggal. Dan dibandingkan Korea Selatan, Thailand dan juga Brazil yang non Muslim, kita pun jauh tertinggal ini karena orang-orang sudah dari 5-10 tahun yang lalu ada kawasan industri halal, kita baru tahun 2020 ini. Jadi tentunya perlu dukungan seluruh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga investor semuanya ini. Kembali lagi dalam program Syariah Economic Talk bersama saya Gunawan Yasni. Faktor lain yang menjadi latar belakang mengapa industri halal perlu mendapat perhatian khusus ialah faktor ekonomi dan ideologi. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, maka berdasarkan rilis State of the Global Economy Report tahun 2019, jumlah transaksi industri halal tahun 2023 diprediksi mencapai 3.007 triliun dolar Amerika. Nah, Pak Adi, itu kalau kita ngelihat rilis ya di masa yang akan datang katanya diproyeksikan 3.007 triliun US dollar ya. Menanggapi potensi kawasan industri halal di masa depan, apakah fasilitas pendukung khusus dari pemerintah, Pemda untuk menjadi pionir pengembangan kawasan industri halal Sidoarjo itu memang sudah dirasakan cukup oleh Pak Adi? Tentunya kita sebagai developer ya Pak, kalau untuk pemerintah daerah Sidoarjo terus terang belum ada sama sekali bantuan yang dilakukan. Cuman kedepannya kita ingin mereka lebih proaktif, terutama bagi investor yang masuk ke dalam supaya dipermudah izin-izinnya dan lain-lain. Tapi untuk pemerintah pusat sendiri dengan yang seperti awal kita bilang itu bahwa baru ada peraturan menteri. Jadi kita cukup telat lah, tetapi mereka sangat support karena kita pun juga proaktif supaya kita menjadi pionir kawasan industri ini. Karena kita ingin fokuskan diri kita ke UMKM supaya menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Kalau Pak Adi melihatnya secara company wise atau mungkin individual wise ya Pak Adi gitu ya. Kira-kira nih potensi kalau tadi kan berdasarkan research studies itu luar biasa, tapi potensinya sendiri untuk bisa diserap di kawasan industri halal Sidoarjo seperti apa Pak? Saya rasa sangat besar sekali Pak ya, karena seperti Sidoarjo ini di Jawa Timur kan, Jawa Timur adalah populasi yang terpadat. Dan kita ini sangat lemah lah saat ini, karena kita dibandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia yang juga mayoritas Muslim, kita jauh tertinggal. Dan dibandingkan Korea Selatan, Thailand dan juga Brazil yang non Muslim, kita pun jauh tertinggal ini karena orang-orang sudah dari 5-10 tahun yang lalu ada kawasan industri halal, kita baru tahun 2020 ini. Jadi tentunya perlu dukungan seluruh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga investor semuanya ini. Kan kalau Indonesia ini kan terkenal sebagai konsumen ya atau consumer dari produk-produk halal ya di dunia ya. Bahkan bisa jadi kita terbesar karena populasi Muslim kita yang terbesar kan di dunia. Tapi mungkin yang perlu dikejar adalah dari sisi produsen ya atau produser ya. Di situ kita masih kurang ya. Masih benar. Dan kawasan industri ini kayaknya akan lebih banyak memfasilitasi produser atau produsen produk-produk halal ya, Pak Adi. Iya, benar. Nah, tadi kan dikatakan
fasilitas pendukung sebenarnya secara yang sudah ada itu sangat-sangat favorable begitu ya buat kawasan industri halal Sidoarjo. Kira-kira fasilitas pendukung apa lagi yang diperlukan untuk pengawasan industri halal di Indonesia, Pak Adi? Yang paling penting saya rasa karena kita sangat ketinggalan jauh dari negara tetangga, kita perlu mungkin di klaster halal ini kita menjadi kawasan ekonomi khusus di mana ada tax insentif bagi investor yang masuk dan juga bagi kita developer seperti yang Malaysia lakukan. Makanya banyak sekali industri-industri yang tadinya dari kawasan industri non halal pindah ke kawasan industri halal. Okay. Jadi saya rasa yang paling penting kita tekankan adalah pemerintah bisa memberikan kawasan ekonomi khusus. Ya, dan yang kedua yang penting juga adalah bagaimana memudahkan sertifikasi halal apabila di dalam kawasan industri halal. Karena kendalanya sekarang banyak sekali Indonesia ini produk halal, tetapi mereka ini kesulitan di manakah mereka harus sertifikasikan dan biayanya juga cukup tinggi. Jadi yang ingin kita lakukan ini dengan adanya kawasan industri halal bisa dari produk ini pun dari sertifikasi halalnya ini juga mudah karena kita punya sertifikasi halal MUI itu ini yang paling dipercaya di seluruh dunia. Dan jadi, dunia banyak mencontoh ya iya, sertifikasi halal mencontoh. MUI. Iya, benar. Bahkan Brazil juga Iya. menjadi eksportir daging ya kalau nggak salah ya. Iya, benar. Daging potong, ayam dan sapi kan. Oke. Nah, Pak Adi, apakah sudah ada dukungan pembiayaan dengan skema syariah dalam pengembangan kawasan industri halal ini? Saat ini belum ada, Pak. Makanya belum ada ya? Iya, saat ini belum ada. Makanya kita menunggu juga penggabungan BUMN syariah ini. Yang kita perlukan tentu kita sebagai karena investasi ini tidak kecil ya Pak, karena kita kawasan kita bicarakan ya. Kita harus membangun fasilitas-fasilitas lain dan kita harus menyesuaikan juga seperti air bersih kita. Jadi ini ada investasi yang harus kita lakukan. Itu satu. Yang kedua pun kita juga kalau bisa dengan pembeli, kan ini karena kita target kita IMKM, mereka ini kan kesulitan ke bank. Mungkin dengan adanya di kawasan industri halal, dengan bisnis yang sudah berjalan, ini kita harapkan bank BUMN syariah, terutama ya BUMN syariah ini, mempermudah memberikan fasilitas kepada mereka, baik untuk membeli lahan dan juga untuk modal kerja mereka. Kalau, nah ini kan produk UMKM, ingin juga diekspor ya, ekspor oriented ya. Apakah kawasan industri halal Sidoarjo ini juga memfasilitasi untuk misalnya mengundang potential buyer atau potential importers dari luar negeri? Iya, kita sejak tahun 2009 kan jadi sudah 11 tahun. Kita sebenarnya banyak juga klien asing kita ini. Jadi tentunya kita banyak klien Jepang, di mana klien di Jepang ini halal ini sudah menjadi salah satu yang luar biasa. Iya, luar biasa sekali ya kan. Hotel halal, makanan restoran halal. Jadi tentunya exposure yang akan didapatkan mereka di dalam kawasan industri kita ini sangat besar karena banyak investor asing yang masuk ke dalam kawasan kami. Dan terutama Jepang tadi yang udah lebih familiar ya. Kalau dari Timur Tengah gimana Pak Adi? Sudah ada inisiasi mungkin dari sebagai pengelola kawasan industri halal? Saat ini sih belum, Pak. Cuman nanti ke depannya karena kan ini baru sekali nih peraturan menterinya. Tentunya kita ingin mengajak kerjasama KBRI yang baik di Timur Tengah dan seluruh dunia lah yang banyak pabrik-pabriknya supaya juga investasi di tempat kita. Jadi menjadikan Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri juga menjadi corong ya untuk kawasan industri halal. Karena kan sekarang orang daripada di Malaysia atau Thailand ya kan, di mana populasi muslimnya jauh lebih kecil dari kita. Lebih baik mereka langsung bangun di Indonesia saja yang jelas lokalnya ini. Dan produsennya juga banyak yang muslim pastinya ya. Oke. Kita sempat beberapa kali juga studi banding ke Malaysia, terbukti sukses melakukan kawasan industri halal. Mereka punya kawasan lebih banyak daripada kita. Jauh sebenarnya. Hampir di setiap provinsi mereka itu mempunyai kawasan industri halal. Sementara jumlah provinsi kita sebenarnya lebih banyak daripada mereka. Masih dalam program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Pemirsa, kawasan industri memegang peran strategis sebagai penyebaran dan pemerataan industri di wilayah Indonesia.
Ada kurang lebih 74 kawasan industri di Indonesia dan 57%-nya terpusat di Pulau Jawa. Namun hanya 5 kawasan yang dipilih Kementerian Perindustrian untuk dijadikan sebagai kawasan industri halal. Salah satunya tentunya Safe and Lock Industrial Park di Sidoarjo. Besarnya potensi jumlah wisatawan muslim global yang berkunjung ke Indonesia menjadikan hal itu sebagai salah satu sektor pendorong industri halal. Tahun 2018, tempat-tempat wisata di Indonesia dikunjungi oleh 140 juta jiwa wisatawan muslim dan tahun 2019, Indonesia dan Malaysia menempati posisi teratas sebagai negara dengan destinasi wisata halal terbaik. Nah, Pak Adi, kita lanjut nih ya. Tadi kan 5 kawasan katanya yang ditetapkan sebagai kawasan industri halal di Indonesia. Dan salah satunya sebagai pioneer tentunya itu adalah tempatnya Pak Adi ini yang di Sidoarjo. Selain Sidoarjo di mana lagi Pak Adi? Jadi awalnya ini Kementerian Perindustrian menetapkan 5 kawasan ya. Yang pertama adalah kita kawasan Safe and Lock Industrial Park di Sidoarjo, terus juga ada di Cikande. Cikande di Tangerang sini, yang satu lagi di Jakarta di Pulau Gadung. Di Pulau Gadung. Dan 2 di Sumatera, yang satu di Bintan, yang satu di Batam. Oh, jadi 2 di Sumatera dan 3 di Jawa. Di Jawa ya. Karena emang seperti yang Pak Gun bilang tadi kan 57% kawasan industri ini di Jawa ya. Jawa, ya. Oke, itu juga ternyata 5 kawasan itu juga mencerminkan juga. Nah, ini kan peraturan Menteri Perindustrian yang nomor 17 ya tahun 2020 nih kan. Itu kan baru aja kan berarti kan ya. Pak Adi terlibat di dalam mencoba menginisiasi peraturan itu. Iya, jadi saya terlibat mungkin sejak dari 2 tahun yang lalu ya, kita sudah ingin mengembangkan kawasan industri halal ini. Kita sempat beberapa kali juga studi banding ke Malaysia. Karena itu menjadi negara tetangga kita dan juga sudah terbukti sukses melakukan kawasan industri halal. Mereka punya kawasan mungkin lebih banyak daripada kita. Jauh sebenarnya. Hampir di setiap provinsi mereka itu mempunyai kawasan industri halal. Oke. Dimana kita saat ini akan mulai 5 lah. Semoga nanti ke depannya kita bisa mengembangkan. Sementara jumlah provinsi kita sebenarnya lebih banyak daripada mereka. Oke. Nah itu bisa diceritakan, kan 2 tahun ya sudah diinisiasi. Kira-kira walaupun baru nih peraturan Menteri Perindustriannya baru aja di tahun 2020. Ada nggak kira-kira sesuatu yang sudah mulai terasa gitu, mungkin upgradingnya di dalam percepatan pembuatan kawasan industri halal ini Pak? Saya rasa dengan kepemerintahan yang baru ini tentunya dengan Pak Wapres kita Pak Ma'ruf Amin yang menjadi inisiatif KNKS ya sekarang ya. Dulunya kan hanya Komite Nasional Keuangan Syariah, sekarang ditambah ekonomi. Ekonomi, betul. Kita merasakan juga sih ada percepatan karena awalnya ini yang kita sempat inisiasi awal ini kan banyak yang bertabrakan antara MUI dan juga BPJPH. Siapakah yang akan mengeluarkan halal dan semacam itu. Tapi dengan sekarang ini lebih jelas karena sementara kita akan lewat MUI dulu sampai BPJPH ini pun siap. Bentuk siap gitu ya. Untuk melakukan ini. Karena yang paling penting di kawasan industri halal tentu yang seperti kita tadi bahas, tax incentive perlu. Yang kedua yang perlu adalah sertifikasi halal. Kalau nggak untuk apa juga mereka di kawasan industri halal. Jadi itu yang salah satunya. Jadi semenjak ini sih kita melakukan sangat cepat Pak, karena belum 1 tahun ya kan pemerintahan yang kali ini kita sudah keluar peraturan menteri ini. Sebelumnya kita bahas sering melakukan pembahasan itu, tapi ya terbentur itu tadi siapa yang menjadi tanggung jawab. Ya, sekarang sudah lebih clear lah. Nah kalau ingin dikaitkan dengan wisata syariah nih ya. Sebagai pemanis kawasan industri halal Sidoarjo gitu, kira-kira wisata bagaimana yang bisa disandingkan dengan kawasan industri halal? Saya rasa ada 2 ya yang kita pikirkan saat ini. Yang pertama tentunya yang fokus utama kita kan IMKM produk halal dan yang terbesar itu adalah produk mamin, makanan minuman. Jadi yang kita ingin lakukan adalah nanti di sana kita menyiapkan sentra di mana mereka bisa memasarkan produk-produk mereka yang diproduksi di dalam kawasan industri itu, dan juga mungkin kawasan industri sekitarnya yang kita akan bantu juga dalam proses sertifikasi halal.
Jadi mereka bisa datang ke sana, bisa mencoba membeli dan memakan di sana. Dan ya itu kan? jadi semacam daerah quote-unquote wisata, Iya, gitu ya. Wisata kuliner iya, nih wisata berarti ya? kuliner yang salah Oke, satu. Yang wisata kedua kuliner yang yang kedua yang kita pikirkan wisata karena ini notabene baru ya Pak ya. Jadi kita ingin menjadi wisata edukasi juga tentunya kepada mahasiswa dan juga SMK. Bagaimana sih ini kaos industri halal ini seperti apa? Apa bedanya dengan kaos industri yang biasa-biasa? Dan mereka mungkin bisa belajar di situ karena ini terkait dengan proses produksi gitu ya. Mereka bisa belajar sesuatu Iya, di situ ya. Oke. Nah ini tadi ngomong-ngomong soal tax insentif ya. Ini kan Pak Adi juga ikut menginisiasi ya waktu masih belum jadi peraturan Menteri Perindustrian ya nomor 17 2020. Waktu itu udah sempat belum ngomong dengan pemerintah pusat mungkin ada semacam tax insentif karena kalau saya yakin kalau kita studi banding ke Malaysia mereka tuh memberikan salah satunya yang paling utama itu adalah tax insentif untuk kawasan industri halal. Sempat dibahas Pak Adi? Kita sudah bahas beberapa kali dengan Kementerian Perindustrian, tapi kan kita harus membahas lebih detail lagi. Makanya saya rasa dengan adanya KNKS ini bagus karena bisa menjembatani kita ke Kementerian Keuangan. Karena ini kan yang wadahnya di Kementerian Keuangan. Tapi kalau selama kita tidak mendapatkan tax insentif, sulit kita untuk bersaing dengan negara lain. Kuncinya berarti salah satunya selain sertifikasi halal tadi yang dipermudah begitu ya prosesnya. Ini proses juga untuk tax insentif mungkin apapun itu harus ada semacam inisiatif ya dari Kementerian Keuangan atau dari Direktorat Jenderal Pajak untuk kawasan industri halal. Karena Indonesia ini berpenduduk muslim banyak, yang utama ini tentu keuangan ya utama, tapi yang mendorong semua ekonomi ini kan sektor real ini industri ya kan, dimana ya makanya itu ditambahkan ekonomi kan, karena kalau tidak ada ekonomi tidak ada keuangan juga. Pemirsa, masih dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Bersama Direktur Utama PT Makmur Berkah Amanda Tbk, Bapak Adi Saputra Teja Surya. Global Muslim Traveler Index merilis beberapa indikator yang harus diterapkan dalam pengembangan kawasan industri halal, yakni keberadaan akses, jalur komunikasi, kondisi lingkungan, serta keberadaan layanan. Lantas bagaimana dengan produk-produk yang ada di dalamnya? Pak Adi, ini kita bahas lebih lanjut ya mengenai produk dan lain-lain. Ini soal kesariahan nih, soal kesariahan, soal memilih siapa yang menjadi yang menempati ya kawasan industri halal itu. Ada nggak sih Pak proses seleksinya gitu di dalam kawasan industri halal Sidoarjo nantinya? Oh iya, tentunya harus ada Pak, karena kita pun untuk menjadi kawasan industri halal kan kita sudah melakukan seleksi awal juga. Contohnya yang seperti tadi saya bilang, kita harus ada laboratorium halal atau kerjasama. Terus kita melakukan sertifikasi ke staf-staf kita sebagai penyelia halal. Dan juga bahan baku yang seperti air dan lain harus bersertifikasi halal. Dan tentunya dengan yang masuk ke kita pun nanti kita lakukan yang sama. Seperti apa yang sudah diterapkan di peraturan kementerian itu. Jadi pokoknya yang masuk sudah pasti itu harus punya sertifikasi halal aja gitu. Iya. Oke. Dari awal sertifikasi halal tentunya yang kita ingin ciptakan nantinya supaya mempermudah semua ini dari bahan bakunya pun ada di kawasan kita juga. Jadi sudah jelas kan, sudah bahan baku itu halal ya otomatis produk yang kemudian menjadi sesuatu yang diciptakan dari bahan baku yang halal ya, insya Allah bisa disertifikasi halal juga begitu ya. Nah ini kita kan bicara soal dulu namanya Komite Nasional Keuangan Syariah, sekarang menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pasti ada ya koordinasi ke situ karena kan itu diketuai oleh Presiden sendiri dan pelaksanaan hariannya diketuai oleh Pak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Sudah ada koordinasi juga dengan KNEKS itu Pak? Dengan ini Pak ya, mereka cukup proaktif sebenarnya. Mereka sudah datang ke kawasan kita awal tahun ini.
Dan untuk menggali juga informasi apa sih yang diperlukan kawasan industri ini, ya sempat kita sampaikan beberapa hal. Karena saya rasa syariah ini, karena Indonesia ini berpenduduk muslim banyak, yang utama ini tentu keuangan ya utama, tapi yang mendorong semua ekonomi, menggerakkan ekonomi ini kan sektor real ini industri ya kan, dimana ya makanya itu ditambahkan ekonomi kan, karena tidak ada ekonomi tidak ada keuangan juga. Nah Pak Adi, ini kan kalau di kawasan saya terbayang nih sebuah pasar yang besar sekali gitu kan ya. Itu bagaimana cara tadi yang pelaku-pelaku ini untuk bisa menempati kawasan itu? Apakah mereka membeli kemudian memiliki, atau hanya sekedar bisa menyewa, atau seperti apa Pak Adi? Jadi karena kita fokus kita dua ya, satu IMKM untuk lokal dan juga perusahaan yang middle up untuk perusahaan asing. Jadi kita cukup fleksibel ya di kawasan industri kita. Kita emang kalau orang yang sudah mampu bisa membeli dan memiliki, dan kita juga ada program cicilan in-house dan mereka bisa pakai, dan juga makanya kita berharap juga dari keuangan syariah ini bisa mendukung pembeli-pembeli investor yang membeli potensial place ya di tempat kawasan industri halal Sidoarjo. Dan untuk kalau yang memang baru, dan kebanyakan perusahaan asing investor di Indonesia ini ingin menyewa dulu karena kan mereka belum tahu bagaimana di sini, dan kita juga menyediakan itu. Dan ini juga potensi yang besar, artinya mungkin Pak Adi sebagai pionir pengembang kawasan industri halal ini juga memerlukan berkoordinasi ya dengan pembiayaan yang dengan skema-skema syariah, dan juga nanti pembeli. Ya kan, pembeli juga memerlukan ya Pak. Iya. Nah, Pak Adi, ini tentu karena masih baru ya peraturan Menteri Perindustriannya. Ada nggak harapan-harapan spesifik nih Pak Adi terhadap hal-hal yang memang perlu ada update, ada upgrade, ada dukungan pemerintah pusat, dukungan Pemda gitu, kayak tadi tax incentive misalnya ya. Karena mau nggak mau kan industri halal ini harus dikembangkan, karena ini kan sudah menjadi bagian dari aspirasi ekonomi syariah nasional maupun implementasi, sudah harus dalam tataran implementasi. Ini kira-kira gimana nih Pak Adi? Harapannya apa gitu kepada berbagai macam pihak ya tentunya? Karena kita cukup baru ya Pak di sini. Walaupun kita memiliki penduduk muslim yang banyak, tapi tidak ada kata telat lah saya rasa itu. Jadi walaupun kita ini ketinggalan jauh dengan negara tetangga kita Malaysia, dan juga bahkan Thailand, Korea Selatan, Brazil yang penduduknya non-muslim, kita sangat ketinggalan jauh, mungkin bisa ketinggalan 5 atau sampai 10 tahun. Jadi kita perlu sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga developer kami ini. Bagaimana sih melakukan mengakselerasi supaya kita bisa mengejar ketinggalan kita ini? Ya, salah satunya saya rasa adalah diperlukan diciptakan kawasan ekonomi khusus untuk ini. Karena bagaimana Malaysia mulai, bahkan sampai sekarang, Malaysia ini mereka melakukan tax insentif yang sangat banyak. Misalnya kita mengimpor bahan baku. Apabila bahan baku itu diproduksi dan itu dibebaskan sama Malaysia itu. Jadi mungkin salah satu yang bisa kita lakukan itu, selama kita bisa memproses di sini kan kita pertama kita membuat lapangan kerja, menggerakkan ekonomi, dan saya rasa Indonesia ini akan menjadi salah satu yang terbesar ya untuk kawasan industri halal karena populasi kita mendukung, dan kita juga kita punya umur untuk bekerja ini kan sangat paling banyak di Asia. Yang usia produktif ya. Usia produktif. Jadi saya rasa cepatlah kita untuk mengejar apabila ini dibantu oleh pemerintah. Rasa saat ini pun kita dalam kawasan industri kita pun kita fokus ke IMKM. Mungkin sekitar 60% kita IMKM, dan itu workforce-nya itu bisa sampai saat ini satu hari itu sekitar 16.000 16.000 di dalam kawasan industri kami, dan itu banyak kan IMKM. Pemirsa, kita tiba di penghujung segmen Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Masih membahas mengenai pionir kawasan industri halal Sidoarjo. Di tahun 2020, COVID-19 membawa kejutan yang implikasinya multidimensional. Bahkan editor The Sunday Telegraph, Alistair Heath,
menyebut ini adalah krisis ekonomi Armageddon. Nah, Pak Adi, pengembangan kawasan industri halal Sidoarjo dimulai di tahun 2020 ini ya, di mana tiba-tiba ada gelombang pandemi global, tapi luar biasanya sepertinya Pak Adi tetap optimis bisa berjalan. Nah, kira-kira menghadapi masa krisis pandemi COVID-19 ini, hal-hal apa saja yang sudah Pak Adi lakukan dan akan lakukan untuk sebagai antisipasi begitu Pak Adi? Tentunya ini semua unexpected ya Pak Gun ya, karena ini tiba-tiba saja terjadi kan. Jadi ya kita tentu harus beradaptasi. Kenapa kita tetap optimis? Karena tentunya sekarang kita banyak tidak tatap muka tapi kita melakukan virtual seperti Zoom dan lain-lain, dan pemerintah juga cukup mendukung seperti KNKS juga kita melakukan Zoom meeting. Semua juga sekarang semua online untuk mengurus izin-izin ini. Jadi kita tetap optimis di tahun 2020 ini kita bisa menyelesaikan perizinannya. Walaupun ada delay, sebenarnya kita target kita itu 2020 akhir kita sudah operasi. Tapi dengan adanya ini kita optimis awal tahun 2021 kita bisa melakukan. Jadi itu dari segi perizinan, dari segi pemasaran pun kita harus beradaptasi sekarang karena banyak juga investor asing tentunya yang kita sudah ada beberapa juga yang tidak bisa datang ke Indonesia. Yang kita lakukan adalah komunikasi lewat Zoom, lewat online, dan juga kita dari segi pemasaran pun kita tingkatkan sekarang. Jadi lebih banyak online, terus bisa seperti virtual lah. Jadi. Nah itu kalau terkait dengan pandemi COVID-19, tentunya juga selain investor yang terkendala begitu ya, tapi sudah diantisipasi dengan video conference meeting dan lain-lain. Bagaimana dengan yang potensial akan menempati ini nih produser-produser yang produk-produk halal yang akan menempati di kawasan industri halal? Iya, jadi saya rasa itu pasti ada efek baik karena kan ekonomi kita aja kan juga tidak grow nih saat ini ya. Tapi puji Tuhan kita masih lebih baik lah dari negara-negara lain. Jadi kita tetap fokus awal-awal kita ini dari IMKM. Yang tadinya kita target market kan 2 IMKM dan juga dari perusahaan-perusahaan asing. Jadi yang awal-awal kita akan lakukan karena ada pandemi COVID ini kita lebih fokuskan diri kita untuk mendapatkan klien-klien IMKM yang rumahan ini yang kita akan pindahkan ke kawasan industri, dan itu yang sudah kita lakukan. Jadi banyak success story sebenarnya Pak. Mungkin kalau saya bisa share sedikit. Silakan Pak. Ya, jadi success story-nya nih? Ya, jadi ada seperti salah satu contoh. Jadi perusahaan ini belum 1 tahun lah di kawasan industri kami, tapi sudah berjalan sekitar 3 tahun. Dia masuk ke kami dari rumah itu hanya 144 meter persegi. Rumah tempat dia produksi? Iya, rumah tempat produksi. Dan tidak sampai setahun sudah 3 kali lipat dia. Jadi sudah beli 3, mungkin karena tentunya pembeli-pembeli pun lebih yakin kalau mereka produksi di kawasan industri. Ya, jadi ini yang kita akan kembangkan untuk kawasan industri halal. Kenapa saya lihat potensi UMKM ini besar? Karena emang hampir 80-90% pabrik-pabrik ini lah UMKM, dan ini yang harus kita dukung supaya bisa menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. UMKM ini sangat unik ya Pak, karena banyak seperti Bapak bilang kan mereka lebih tradisional dan otomatis juga lebih banyak workforce-nya lebih banyak. Jadi saya rasa saat ini pun kita dalam kawasan industri kita pun kita fokus ke UMKM, mungkin sekitar 60% kita UMKM, dan itu workforce-nya itu bisa sampai saat ini 1 hari itu sekitar 16.000. 16.000 di dalam kawasan industri kami, dan itu banyak kan UMKM. Jadi walaupun mereka pabriknya kecil, tapi mereka menyerap 10-15 tenaga itu minimum. Dan itu bisa jadi tidak tenaganya yang dia serap bukan hanya yang sekedar berada di situ juga, mungkin yang di luar situ juga ada ya. Jadi multiplier efeknya sangat banyak Pak, karena dari awal-awal ini desanya ini terserap, lama-lama desa sekitarnya pun terserap. Jadi juga bisa dibilang kalau di Sidoarjo ini yang kita kan di 3 desa Pak, yang desa kita ini cukup makmur lah karena banyak workforce-nya ini banyak yang tadinya pengangguran, banyak diserap oleh kawasan industri kita saat ini. Jadi kalau boleh saya bilang pentingnya dari kawasan industri halal di Sidoarjo khususnya begitu ya. Pertama mungkin penyerapan tenaga kerja itu luar biasa karena multiplier efeknya luar biasa ya. Yang diserap bukan hanya sekedar yang berada di kawasan industri halal, tapi juga bisa yang berada di luar kawasan industri halal. Lalu mungkin peraturan Menteri Perindustrian nomor 17 2020
ini belum sekedar cukup itu saja ya Pak Adi ya? Iya, tentu. Harus ditambah lagi dengan tadi tax insentif ya untuk sektor real yang ada di kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri halal di Sidoarjo khususnya. Lalu juga mungkin hal-hal lain yang memang itu diperuntukkan khusus untuk yang ekspor oriented begitu ya kira-kira, atau yang produk yang membesarkan pasar lokal kita gitu ya, itu harus ada treatment khusus juga ya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lalu mungkin tadi yang saya bisa simpulkan juga, ternyata sebagai pengembang atau pioneer kawasan industri halal Sidoarjo, Pak Adi juga sudah memikirkan dan bahkan sudah membangun sebagian bukan hanya infrastruktur yang kasat mata, tapi infrastruktur langit tadi ya, karena kita mau mengantisipasi pandemi COVID-19 ini kan, kita belum tahu berapa lama berjalan dan mungkin juga untuk mengantisipasi kalangan mancanegara untuk bisa mengakses bukan hanya dengan datang langsung, tapi juga bisa sekedar Zoom gitu ya, video Zoom atau video conference itu dengan potential produser yang ada di sini. Baik Pak Adi, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Demikian perbincangan saya bersama Pak Adi. Semoga dapat memberi informasi dan pembelajaran untuk pemirsa dan memacu semangat Indonesia bergerak menuju kiblat ekonomi keuangan syariah dunia di masa depan. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan syariah incentives bagi pioneer kawasan industri halal secara nasional, serta kebijakan yang memancing minat pelaku pasar dari sisi demand dan supply di kawasan industri halal, untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi keuangan syariah dunia. Nantikan episode Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni selanjutnya dengan narasumber-narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri. Saya Gunawan Yasni beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.